Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Apakah saudara pernah haus? Ya, Tuhan Yesus waktu disalibkan, dia mengatakan, aku haus. Ya, ini dari Yohanes pasal 19 ayat 28. Aku haus. Ini pertama kali Yesus menunjukkan bahwa dia ada kebutuhan fisik ya. Belum pernah Tuhan Yesus mengatakan aku lapar atau aku haus. Tetapi pada waktu di hari penghakiman ya, dari Matius 25 ayat 32 mengatakan demikian. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain ya. Jadi itu kan antara kambing dan domba. Nah, kemudian ya, seorang sama yang lain seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, dan telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara atau kami mengunjungi engkau?" Nah ya, jadi masalah-masalah fisik itu mereka sebenarnya nggak pernah melihat ya, dan mereka tidak pernah melakukan itu. Lalu dan raja ini akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia bukan karena perbuatan, tetapi orang diharapkan juga berbuat secara fisik ya. Kita melakukan juga menolong orang yang lapar, yang haus, yang di penjara, melawat, dan semua yang sudah kita baca tadi itu dilakukan dan Tuhan berkenan ya. Jadi bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tapi setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat juga terhadap orang yang hina, terhadap orang yang kekurangan, terhadap orang yang membutuhkan, dan semua itu diperhitungkan seperti kita melakukannya untuk Tuhan ya. Nah saudara-saudara, marilah kita dalam memperingati Paskah ini, kita melakukan sesuatu seperti yang diharapkan ya. Tuhan juga ingin kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial walaupun itu bukan syarat untuk diselamatkan ya saudara, karena banyak orang terima Tuhan karena mereka melihat perbuatan kita. Dulu saya pernah menceritakan ada seorang pendeta, sekarang menjadi pendeta ya. Dulunya itu dia marah sekali kepada semua orang, kepada Tuhan, karena dia hidupnya susah. Tetapi waktu dia susah, yang menolong ada misionaris Kanada. Waktu dia sekolah, tidak bisa sekolah, disekolahkan juga di sekolah
itu ya yang dibangun oleh misi Kanada, misi baptis dari Kanada. Waktu dia kebutuhan-kebutuhan, waktu dia sakit, waktu dia semua juga dia melihat orang-orang ini luar biasa. Ya, waktu dia sakit juga mereka menolong dia sehingga dia akhirnya bisa percaya Tuhan Yesus melalui proses yang panjang. Ya. Dan dia mengatakan itulah sebabnya aku terima Tuhan Yesus karena melihat perbuatan-perbuatan mereka. Mari saudara-saudara, kita bukan hanya menjadi pendengar firman saja tetapi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semuanya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Biarlah Tuhan dengan kematian-Mu, Engkau juga pernah merasakan haus. Biarlah Tuhan kami memperhatikan orang yang paling hina yang Tuhan sebutkan supaya kami juga melakukan sesuatu untuk orang lain. Sehingga dapat menjadi berkat dan orang melihat Kristus di dalam kami. Dan orang mau menerima Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, demikianlah renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat beristirahat. Selamat malam. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.